Apa kamu pernah merasakan ganasnya kutu di kepala? Kepala terasa panas dan gatal yang tak tertahankan. Bayangkan kalau itu dialami oleh si kecil berbulu milik kita. Bila kucing kita diserang kutu, kucing akan menggaruk dan menggigit tubuhnya sampai lecet dan luka. Kasihan sekali kan? Lantas, kalau kucing hanya hidup di dalam rumah, bagaimana ia bisa mendapat kutu? Kucing yang hanya hidup di dalam rumah memang memiliki kemungkinan lebih kecil diserang kutu jika dibandingkan dengan kucing yang hidup bebas. Tapi, bukan berarti rumah Anda bebas dari resiko kutu kucing. Karena bentuk kutu yang kecil, mereka dapat menyusup ke rumah Anda melalui sepatu, pakaian, dan binatang berbulu lainnya tanpa pernah Anda sadari. Dan tahukah Anda bahwa kutu kucing dapat berpindah ke manusia? Beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi ketika digigit kutu kucing, seperti gatal-gatal dan ruam-ruam merah. Lalu bagaimana cara menghilangkan kutu pada kucing? Untuk itu, simak jawabannya dari Dr. Lely, dokter hewan dari Animal Center Semarang. Sebenarnya kutu kucing itu memang ada dua bagian. Itu kutu yang di atas permukaan kulit, yang kita tahu itu yang pinjal, yang loncat-loncat itu memang dia emang karakternya loncat-loncat. Kutu di lapisan kulit itu namanya endoparasit, itu seperti skabies, terus itu demodek. Jadi itu memang dia akan membentuk supaya kayak kumpulan-kumpulan kerak, tapi emang nggak terlihat kayak yang di atas permukaan kulit gitu. Nah, kalau misalnya di bulu itu seperti pasir itu sebenarnya emang dari pinjalnya sendiri sih, kotoran dari pinjalnya. Nah, kalau kutu itu penyebabnya banyak, bisa dari lingkungan, bisa dari hewan yang kucing yang memang kutuan, penularan, nah atau memang bisa dari kebersihannya gitu. Kalau tanda-tandanya pastinya itu dia garuk-garuk ya, karena gatal. Terus itu dia bulunya mengalami kerontokan, karena ada yang beberapa sensitif. Kalau mengalami trauma karena digaruk-garuk dengan cara berlebihan. Juga dari segi permukaan kulitnya, itu kan yang saya bilang kayak misalnya dia kena skabies, demodek, akan mengalami yang namanya pembentukan kerak, penimbunan seperti kerak gitu di bagian tubuhnya. Kalau obat kutu itu sendiri sekarang sudah banyak. Bisa dalam bentuk tetes atau spot on, bisa dalam bentuk suntikan atau diinjeksi, bisa dalam bentuk makan, itu bentuk ciwi biasanya, atau memang bentuk kolar, atau yang dibilang kalung kutu. Kalau cara alami sih tidak ada, cuman memang kalau selain pemberian terapi itu, obat kutu memang harus ada yang namanya terapi support dari mandi kutu yang rutin sekali seminggu, juga dari lingkungan yang dibersihkan gitu. Nah pemirsa, untuk itu agar kucing kita tidak terserang kutu, pastikan lingkungan di mana kucing kita beraktivitas tetap bersih. Kutu biasanya hidup di karpet, tempat tidur, dan sela-sela lemari. Jadi luangkanlah waktu untuk bersih-bersih bagian tersebut secara rutin. Lalu, mandikan kucing secara rutin 1 hingga 2 minggu sekali dengan shampoo anti kutu. Dan tidak lupa sisirlah bulu kucing setelah memandikannya. Jika kutu pada kucing Anda semakin membandel, bawalah kucing Anda ke dokter hewan agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.